flying high. Jika dulu kita seolah dininabobokan oleh mimpi kecil, yakni juara AFF, yang bahkan gak pernah kita raih di level senior. Namun sekarang, beriring dengan visi yang lebih jelas dari federasi yang dipimpin oleh Erick Thohir sebagai ketua umumnya, Timnas Indonesia kini punya mimpi besar ke Piala Dunia. Namun apakah Indonesia hanya bermimpi? Jawabannya tidak. Indonesia sudah melakukan banyak hal yang mengarah ke jalan yang tepat menuju kancah dunia. Lantas, apa saja yang sudah dilakukan sepak bola Indonesia yang mendekatkan kita ke ajang Piala Dunia? Kita akan ulas hal tersebut dalam video yang gak boleh kalian lewatkan. Berikut ini. Echoes of our cheer, ringing loud and clear. One team, one desire, hearts full of fire. Visi 2045. Sejak terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI pada tahun 2023, Erick Thohir telah membawa semangat baru dalam upaya mengembangkan sepak bola Indonesia. Salah satu visi besar yang dicanangkan oleh mantan presiden tim Inter Milan itu adalah membawa timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia. Targetnya di tahun 2045, kita sudah main di World Cup dan juga menembus 50 besar ranking FIFA Dunia. Tentu ini adalah visi besar yang bahkan sebelumnya gak pernah berani dimimpikan oleh para penggemar timnas sekalipun. Saat di AFF saja, timnas kita sebelumnya masih selalu kesulitan. Namun kini, visi ini bukan hanya mimpi, tetapi menjadi target yang ingin dicapai melalui serangkaian program dan strategi yang terencana. Dan itu sudah mulai dilakukan saat PSSI mulai meningkatkan kualitas timnas, meningkatkan kualitas liga, membangun fondasi yang kuat di grassroots sepak bola tanah air, melakukan kolaborasi internasional, hingga mendapatkan dukungan publik. Green and gold, stories to be told. Hearts are beating fast. Victory will grasp. Indonesia rise. Bisakah lebih cepat? Meskipun secara umum PSSI menargetkan Indonesia lolos Piala Dunia 2045, namun timnas Indonesia sebenarnya punya peluang besar untuk mempercepat semuanya. Potensi itu nampak terbuka lebar saat Timnas Indonesia Senior, Timnas Indonesia U20, dan Timnas Indonesia U17 saat ini tengah menunjukkan potensi besar untuk bersaing memperebutkan tiket ke Piala Dunia di berbagai jenjang usia. Di Timnas Senior, kita saat ini berada di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Meski harus berhadapan dengan tim top Asia layaknya Jepang dan Australia di grup C, peluang Indonesia ke Piala Dunia masih terbuka. Mengingat ada round 4 yang bisa ditembus jika mampu menempati posisi 4 besar di grup C nanti. Bagaimana dengan Timnas U20? Potensi tim asuhan Indra Syafri ini juga terbuka kok. Apalagi jika mengingat bahwa di ajang Piala AFF U19 yang baru saja dimainkan, dengan Australia ada di ajang tersebut, Indonesia berhasil keluar jadi juara. Artinya, Timnas U20 ini juga punya potensi besar bukan? Meskipun untuk Timnas U20 perjalanannya masih panjang. Namun jika melihat bagaimana tim ini dipersiapkan, seperti saat menjalani laga di Seoul Cup menghadapi Korea, Argentina, dan Thailand, kami pikir PSSI benar-benar mendorong tim ini untuk bersaing di target besar tersebut. Starlit skies on this epic quest. We will give our best. Echoes of our cheer. Selanjutnya ada Timnas U17. Tim asuhan Coach Nova ini baru saja menunjukkan kapasitas luar biasanya saat menghancurkan India 3-1 dalam laga uji coba terbaru. Tim yang sayangnya kalah di semifinal kontra Australia ini coba memperkuat skuadnya dengan menyeleksi beberapa pemain sebelum diterbangkan ke Spanyol untuk menjalani TC. Sama seperti Timnas Senior dan Timnas U20, Timnas U17 juga diharapkan bisa menembus Piala Dunia U17. Dan potensi itu kami rasa terbuka jika melihat skuad Timnas Indonesia yang semakin baik dari hari ke hari. Memang masih banyak PR yang harus dilakukan, tapi kita sudah di jalan yang tepat dan bisa jadi percepatan pencapaian target itu benar-benar bisa terrealisasi. Saja, Evandra bersiap-siap, Evandra dan gol!
Tapi masih ada Fandi Ahmad. Fandi, gol! Ini dia. Mirza! Pengaruh pemain keturunan. Dalam upaya meningkatkan kualitas tim nasional Indonesia, PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir telah mengambil berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah mendatangkan pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri. Strategi ini dianggap penting karena para pemain keturunan memiliki pengalaman bermain di liga-liga yang lebih kompetitif dan dapat memberikan dampak positif terhadap performa timnas Indonesia di kancah internasional. Hal itu sendiri sudah terbukti sih saat secara luar biasa timnas Indonesia mampu bersaing di level Asia. Seperti lolos ke babak 16 besar Piala Asia yang sebelumnya nggak pernah kita peroleh. Kemudian lolos ke semifinal Piala Asia U23. Bahkan tinggal selangkah lagi kita bisa lolos Olimpiade yang sayangnya harus gagal di babak playoff. Terbaru kita juga sudah lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Di mana sekali lagi pengaruh pemain keturunan kami pikir nggak bisa dianggap remeh. Seperti saat Ragnar mencetak gol ke gawang Vietnam, hingga gol pembuka kemenangan dari Tom Hai ke gawang timnas Filipina yang memastikan tiket ke round 3 sekaligus tiket Piala Asia 2027. Masih Ragnar menusuk, kita letak dan kotak penalti. Masih Ragnar, shooting Ragnar dan gol! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Gol dari Ragnar! Lewat sepakan kaki kiri yang sangat keras tadi. Menembus Tomai dan gol! Indonesia! 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 Profesor Tom Hai! Indonesia unggul 1 gol di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kombinasi PSSI dengan tim-tim Indonesia di Eropa. Inilah hebatnya memiliki pemimpin seperti Erick Thohir, yang gak hanya pintar dalam hal kepemimpinan dan organisasi, tapi punya kemampuan dan relasi dengan pengaruh yang besar pada sepak bola di level dunia atau Eropa. Terbukti dengan pengaruhnya yang begitu besar, ia bisa menggandeng tim-tim yang dimiliki pengusaha Indonesia untuk membantu perkembangan sepak bola tanah air. Seperti dengan merekrut pemain Indonesia hingga memberikan fasilitas pada timnas Indonesia untuk melakukan TC di klub tersebut. Layaknya saat timnas U19 sempat TC di Como, Italia. Kemudian bagaimana klub asal Belgia merekrut pemain timnas Indonesia Ragnar Uratmangun. Hingga yang terbaru, bagaimana Oxford United merekrut Marcelino Ferdinand. Jelas apa yang dilakukan PSSI dengan menggandeng para pengusaha Indonesia yang memiliki klub di Eropa ini tentu sangat membantu visi PSSI meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Koneksi PSSI dengan negara-negara besar di dunia dan FIFA. Demi mencapai misi lolos ke ajang Piala Dunia, PSSI juga menjalin banyak kerjasama dengan negara-negara top dunia yang tujuannya meningkatkan sepak bola Indonesia dari berbagai aspek. Bersama Jepang, kerjasama dilakukan PSSI dalam upaya meningkatkan kualitas wasit Liga 1. Sedangkan dengan Belanda atau KNVB, kerjasama banyak dilakukan untuk meningkatkan output kompetisi, melakukan uji coba di berbagai jenjang timnas kelompok usia, hingga dukungan soal pemain keturunan yang bergabung ke timnas Indonesia. Echoes of our cheer, ringing loud and clear. One team, one desire. Dengan Jerman, kerjasama dilakukan dengan operator Liga Bundesliga dengan tujuan meningkatkan kualitas Liga Indonesia. Sedangkan dengan Argentina, kerjasama juga akan dilakukan dengan membawa pemain-pemain Indonesia berlatih di Argentina. Sedangkan dengan Korea, seperti yang sudah kita saksikan, banyak pelatih Korea di bawah pimpinan Coach Shin Tae-yong memimpin perkembangan timnas Indonesia. On the starlit skies, on this epic quest, we will give our best. Berbagai hal yang sudah terjadi di sepak bola Indonesia belakangan inilah yang membuat saat ini kita bisa cukup bangga dengan sepak bola Indonesia. Ada perkembangan yang cukup signifikan. Siapa mengira kita bisa punya pemain timnas yang bersaing di kompetisi Serie A Italia. Namun saat ini kita punya Jay Itzas. Sedangkan di Inggris, kita punya Nathan yang sudah main di skuad utama Swansea City. Dengan Marcelino hingga Justin Hubner main untuk Oxford dan juga Wolverhampton. Ada juga Elkan yang main di League One. Dan masih banyak pemain lain
yang bermain di Belanda hingga Belgia. Dan itu kenapa sekali lagi Asia kami pikir sudah tahu kenapa Indonesia sudah berani nargetin Piala Dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.